Menurut Anda, apakah uang adalah sumber kejahatan? Berhati-hatilah dengan mental block yang kita ciptakan sendiri seringkali. Bila perspektif kita masih memandang bahwa uang adalah sumber kejahatan, bahwa uang adalah iblis, bahwa uang menjerumuskan, bahwa uang adalah kemerosotan moral, bahwa uang adalah musuh, bahwa uang adalah bencana bagi peradaban umat manusia. Di sini, kita bermain pada tataran mindset, alias cara kita memandang dan menafsirkan sesuatu. Sehingga berhati-hatilah pada cara kita memandang dan memilih sudut pandang, terutama soal uang. Faktanya, Anda telah salah menentukan target musuh Anda bila Anda berpikir bahwa uang sebagai musuh Anda. Sekalipun dan sejatinya, uang tidak pernah memusuhi siapapun, termasuk Anda. Lantas, mengapa juga Anda masih memusuhi uang? Uang bukan sumber kejahatan, namun kekurangan uang membuat kita rentan atau berpotensi laten menjadi korban kejahatan. Oke, bila Anda berpikir uang membuat orang-orang menjadi arogan, melakukan kejahatan. Namun, kita jangan lupa, kekurangan uang juga membuat kita berpotensi menjadi korban kejahatan. Pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana? Robert T. Kiyosaki yang menceritakan bahwa ayah kandungnya yang bergelar PhD mengatakan bahwa uang adalah sumber kejahatan. Karenanya, sang ayah hidup dalam jebakan kemiskinan. Sebaliknya, ayah angkatnya yang milioner justru mengatakan bahwa kekurangan uang adalah sumber kejahatan. Lama sebelum ini, Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa bukanlah persoalan uang ataupun kekurangan uang yang menjadi sumber atau akar kejahatan, namun adalah keserakahan akar penyakitnya. Seringkali orang-orang melakukan kejahatan bukan dikarenakan kekurangan uang, bahkan tidak jarang mereka masih juga merampok hak-hak dan merugikan orang-orang yang lebih miskin daripada pelakunya akibat keserakahan. Sekarang kita akan bahas dari perspektif ilmu viktimologi. Orang-orang yang kerap menjadi korban akan tetap berpotensi serta akan selalu menjadi korban tiada daya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Justru akibat kelemahan faktor ekonomi, akibat kekurangan uang sebagai pencetus potensi atau kerentanan menjadi korban oleh perilaku ilegal warga lainnya. Itulah sebabnya para penjahat kerap menjadikan sasaran mangsa empuk korban-korbannya yang berlatar belakang ekonomi lebih lemah dari sang pelaku. Ibarat seorang preman, pemeras dan perampok yang akan memilih calon korban yang lebih lemah dari segi kekuatan fisik maupun jumlah, tidak terkecuali dari segi faktor ekonomi. Sebaliknya, faktor berdaya secara ekonomi cenderung menjadikan seseorang lebih resisten dari potensi dijadikan sebagai korban kejahatan. Meskipun di saat bersamaan juga akan cenderung tergoda untuk menyalahgunakan kekuatan faktor ekonomi yang dimiliki olehnya. Mengapa orang-orang yang berlatar belakang ekonomi kuat, resisten atau kebal menjadi korban? Karena dirinya akan menyerupai sebuah istana megah dengan benteng yang kuat, sehingga pertahanannya berupa kekuatan ekonomi, membuatnya jauh dari jangkauan para penjahat.
kecuali dari sentuhan penjahat yang sama kuat dan kondisi ekonominya. Sebagai contoh, seseorang yang mampu secara ekonomi akan menyewa petugas keamanan untuk menjaga kediaman rumahnya dari potensi aksi pencurian, perampokan, penganiayaan, premanisme, maupun aksi-aksi ilegal kejahatan lainnya. Sebaliknya, warga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk mengalokasikan dana semacam ini. Mampu dan berdaya secara ekonomi memberikan lebih banyak opsi pilihan bagi diri kita untuk melakukan upaya perlindungan diri maupun perlawanan secara penuh daya, dan merasa penuh daya tanpa pernah merasa tersudutkan. Sebagai contoh, pihak lawan menyuap hakim di pengadilan, namun Anda juga tidak kalah mampu secara ekonomi. Anda pun pada akhirnya terpaksa harus meladeni pemerasan oleh sang hakim dengan memberikan sejumlah dana gratifikasi yang lebih besar dari pihak lawan, semata agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan, sekalipun mahal harganya. Segala sesuatu membutuhkan modal, bahkan untuk bisa menghadirkan keadilan, kecuali bila kita lebih mengandalkan hukum karma. Lain cerita ya. Yang ideal adilnya namun buruk perihal waktu berbuahnya. Itulah hukum karma. Sebagai contoh, korban-korban aksi penganiayaan maupun aksi tindak pidana asusila, justru ketika mereka hendak melaporkan kejadian yang mereka alami, pihak kepolisian justru memeras korban pelapor dengan hanya memberikan surat rujukan ke rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh sang penyidik untuk divisum dengan biaya yang sangat tinggi, di mana tentunya sudah ada kerjasama nih antara pihak rumah sakit dan pihak kepolisian yang membuat rujukan. Karenanya juga penjahat terbagi jenisnya. Ada penjahat berbaju preman pasar, ada juga penjahat berseragam. Bila Anda berpikir negara menanggung biaya visum yang dilakukan oleh korban pelapor, di mana besar nominalnya dapat mencapai seminggu biaya hidup dari korban pelapor, karenanya keadilan serasa jauh tidak terjangkau bagi orang-orang berekonomi lemah. Lagi dan lagi, kekurangan uang menjadi faktor rentannya menjadi korban kejahatan maupun modus-modus perbuatan ilegal lainnya. Tidak mengherankan, terdapat sindiran bahwa orang-orang miskin hanya dapat gigit jari dan menjadi penonton belaka. Keadilan yang tidak tersentuh, dan hukum yang seolah tidak terjangkau oleh jangkauan tangan. Hukum yang diperjualbelikan. Menurut Anda ini apatis? Tidak. Ini fakta lapangan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebetulnya sinisme demikian tidak tepat, sebagaimana telah kita gambarkan bersama sebelumnya, bahwa hukum tidak tajam ke bawah, tidak juga tumpul ke atas. Hanya saja, keadilan dan penegakan hukum butuh modal tersendiri, dalam tanda kutip ya. Kita tidak perlu memaksakan kondisi ideal, terlebih bangsa Indonesia belum cukup beradab. Sehingga langkah terbaik ialah kita bersikap realistis, bahwa penegakan hukum di Indonesia membutuhkan sejumlah modal yang harus direlakan oleh pihak korban yang menuntut keadilan. Kita bicara konteksnya konteks hukum negara ya. Semakin besar pelicin diberikan, maka semakin lancar prosesnya berjalan. Sekalipun sang pemohon eksekusi hanya memohon apa yang menjadi haknya. Namun tetap saja,
hak baru akan diberikan dan diakomodir oleh lembaga semacam pengadilan bila pemohon mampu secara ekonomi. Di sini kita bicara dunia idealisme melawan dunia fakta. Selamat datang pada dunia Indonesia. Kita ambil contoh praktek teknis lainnya. Untuk membuktikan seseorang telah melakukan aksi kejahatan, maka penyidik di kepolisian akan bertanya kepada kita selaku korban, adakah dan apakah buktinya? Bila kita berlatar belakang ekonomi mampu, besar kemungkinan kediaman kita dipasang alat perekam video semacam CCTV yang mampu menangkap gambar, mendeteksi apapun itu aktivitas di rumah dan di dalam rumah kita secara real time 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Bahkan, kini maling takut mencuri kendaraan mahal. Mengapa? Karena kendaraan mahal dilengkapi GPS yang dipasang oleh pemiliknya sehingga dapat mudah ditangkap polisi bila dicuri maling. Begitu pula agar dapat meyakinkan pihak lain agar bersedia hadir sebagai saksi guna memberikan kesaksian di persidangan. Kesemua itu butuh modal. Kita nggak bisa hanya mengatakan terima kasih. Di sini kita dapat menyaksikan betapa untuk menghadirkan bukti dan untuk dapat membuktikan kebenaran saja, kita selalu butuh namanya modal, yang tidak pernah sedikit jumlahnya. Di sini pula kita akan mulai menyadari bahwa kekurangan uang adalah sumber bencana kedua setelah menjadi korban perilaku ilegal warga lainnya. Sekarang kita bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Biaya operasional KPK terbilang sangat tinggi. Namun, niat baik negara untuk memberantas korupsi ternyata tetap saja butuh modal. Bahkan modal yang tidak sedikit karena investasi sumber daya manusia, serta investasi terhadap alat-alat canggih operasional para pegawai KPK, butuh modal. Korupsi itu buruk, namun tetap saja butuh modal untuk memberantasnya. Kita tidak bisa semudah berkata berantas korupsi, maka seolah korupsi telah bersih, tuntas dari republik ini. Bila ingin hidup damai, maka bersiaplah untuk berperang. Civis pacem parabellum. Begitu semboyan yang sering kita dengar oleh pakar-pakar militer. Maka, kita tidak dapat sekadar mengandalkan fakta bahwa Indonesia telah menjadi anggota PBB. Tidak dapat pula kita sekadar mengumandangkan diri kita sebagai negara cinta damai. Terlebih sekedar menjadi negara anak manis yang tidak bermain-main dengan senjata canggih seperti rudal balistik, pesawat tempur pengebom, yang kesemua itu berbiaya mahal, bukan mainan yang murah. Dari contoh-contoh sederhana ini saja, kita mulai dapat memahami secara lebih realistis bahwa bahkan keadilan pun butuh modal agar dapat diberikan oleh negara dan direalisasikan secara nyata sebagaimana mestinya. Ternyata penegakan hukum membutuhkan modal. Ternyata pula agar dilindungi oleh hukum dibutuhkan modal. Ternyata pula agar diberikan hak-hak kita juga membutuhkan sejumlah modal yang tidak sedikit. Akhir kata, kembali pada postulat awal yang telah kita bahas bersama. Kekurangan uang adalah pintu gerbang masuknya aksi kejahatan yang membuat kita rentan menjadi korban dari kejahatan. Jadikan uang sebagai hal positif,
guna membentengi dan melindungi diri dan orang-orang yang Anda kasihi, bukan sebagai hal buruk yang dapat mencelakai diri Anda. Sederhananya, jadikan uang sebagai sumber keselamatan dan perlindungan diri Anda dari tangan-tangan usil milik orang-orang yang belum tentu berniat baik terhadap Anda. Sekalipun tentu saja ada gula, ada semut, ada banyak mendekat para benalu. Hidup selalu butuh dana. Menjadi bebas secara finansial bukanlah sebuah dosa. Namun, menjadi pengemis barulah salah secara moral. Menjadi penipu, bersikap serakah, atau bahkan merampok nasi dari piring orang lain, barulah disebut sebagai kejahatan. Maka, marilah kita berbisnis dan menjadi seorang pebisnis. Sudah sadarkah kita? Apakah kita telah benar-benar memahami bahwa untuk bisa makan, kita butuh dana. Untuk memberi makan keluarga, kita butuh dana. Untuk bersekolah dan menyekolahkan anak, kita butuh dana. Untuk memiliki tempat tinggal, kita butuh dana. Untuk memperbaiki genteng rumah yang bocor sekalipun, kita butuh dana. Untuk mengganti keran air yang bocor, kita butuh dana. Untuk riset obat mengatasi virus, kita butuh dana. Bahkan untuk berdana, kita pun butuh dana. Karenanya, jangan jadikan uang sebagai musuh Anda, tapi sebagai teman dari kita. Kita tidak perlu alergi terhadap uang, anti terhadap uang, terlebih memusuhi uang. Jangan pernah menolak uang. Sang Buddha bahkan bersabda, makmur dalam segi ekonomi adalah salah satu berkah yang patut kita syukuri sepanjang akal sehat kita tidak dikuasai oleh uang tersebut. Robert T. Kiyosaki menyebutkan, bila Anda memusuhi dan membenci uang, maka uang akan menjauh dari Anda. Bukan salah uang bila uang itu menjauhi Anda. Anda sendiri yang menjauh dari uang. Sang Buddha berkata, pikiran adalah pelopor. Karenanya, hati-hati dengan mindset serta keyakinan dan pikiran diri kita. Menjadi kaya dimulai dari pikiran kita masing-masing. Termasuk menjadi miskin. Dimulai dari pikiran kita sendiri. Bila kita mendambakan hidup damai, maka bersiap-siaplah untuk banyak uang. Nah, ini plesetan saya sih, untuk adagium civis pacem parabellum. Untuk siap berperang sekalipun, kita butuh sejumlah dana yang tidak pernah sedikit jumlahnya untuk menghadapi sebuah peperangan. Kita tidak bisa berkata, kita telah menjadi anak yang baik, maka tidak akan ada orang yang mengganggu kita. Selalu saja akan ada orang yang mengganggu kita. Sebaik apapun perilaku kita tetap perlu persiapan dengan cara banyak uang. Bila kita bisa memilih untuk berdaya secara ekonomi, makmur secara materi, mengapa memilih menjadi penuh keterbatasan secara ekonomi dan berkutat dalam kesengsaraan akibat kemiskinan? Anda sendiri yang membuat pilihan.